Prosper people, I grow, I go, I glorify. Present people, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Deklarasikan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Katakan amin. Sebelum duduk, katakan seperti biasa, aku anak kesayangan Bapa, aku anak yang paling dikasihi Tuhan, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus, dan aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Silakan duduk. Amin. Oke, biasanya tidak ada iringan-iringan itu yang deklarasi itu nggak ada iringan-iringan musiknya biasanya. Tadi penuh dengan iringan-iringan, jadi agak terganggu saya. Iya kan? Ya maklum orang baru. Iya, pemain musik. Ya, oke, baru datang. Oke, oh ya orang pusat ya, betul. Pemain musik dari pusat ya. Oke Bapak Ibu, BFA, my church, my home. Sambil kiri kananmu katakan BFA, your church, your home. Katakan amin. Amin ya Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Kita sudah di penghujung di penghujung cuti bersama. Ya. Bukan di penghujung tahun, di penghujung cuti bersama. Dan setelah sekian masa dasawarsa waktu, ya, baru kami bisa melaksanakan perjalanan ke Bali. Haleluya. Setelah berapa kata istri saya? Sekian 20 tahun sekian berapa ya? 2003 kami menikah, 22 tahun ya. Oke, ya puji Tuhan kami sempat syuting di sana, syuting film India, oke. Ya atas request Bu Penny dan Dini ya akhirnya kita bikinlah lagu Kucu-Kucu Hotahe ya. Ya Bapak Ibu, saya kalau pergi ke suatu kota saya pasti akan sangat menikmati bertemu dengan orang daripada saya menikmati perjalanan kotanya. Itu saya ya. Jadi kalau saya pergi saya punya banyak teman, ya tidak juga banyak, tetapi setidaknya satu kota paling tidak ada beberapa teman, mungkin ada 1-2 teman, dan saya akan cari mereka. Dan kebanyakan teman-teman itu adalah teman-teman gereja, ya karena maklum kita dulu gereja juga 1000 orang dan berbagai macam suku dari mana-mana, ada dari timur, ada dari Kupang, Ambon, mana. Nah jadi kalau mereka pulang pasti saya berusaha cari, kalau saya ketemu saya hubungi mereka, dan saya paling menikmati bertemu dengan mereka dan ngobrol sama dengan mereka, dan saya mau dengar apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Itu paling menyenangkan, paling menggembirakan hati saya ketika saya mendengar kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Nah, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya mau kesaksian tentang pengalaman saya bertemu dengan salah seorang yang menjadi anak sel grup saya waktu saya ada di Jogja dulu ya. Tahun 97 ada seorang perempuan yang bernama Endang ya. Saya sebut saja namanya. Ya. Dia lulus SMA dari Kalimantan Barat. Saya lupa dia kotanya apa ya. Saya lupa kotanya, dia tinggal di satu kota kabupaten gitu. Terus dia ke Jogja. Dia orang Jawa yang tinggal begitu lama ikut kakaknya di Kalbar. Kemudian dia kuliah 1 tahun yang D1 gitu. Nah dalam masa-masa dia baru datang itu dia dijangkau oleh satu orang anak sel grup kami. Ya anak sel grup saya pemimpin sel waktu itu. Dan dia dijangkau, dia dibawa dalam gereja. Dan dia menjadi anggota sel grup selama 1 tahun itu dia jadi sel grup saya. Dia sangat dekat dengan saya. Dia juga satu kamar. Kalau kami polanya di Jogja itu satu gereja itu kita kontrak rumah sama-sama, kami sebut namanya center. Karena kita kan mahasiswa kan, semuanya mahasiswa, nggak punya saudara, nggak punya. Jadi kita satu gereja kan jemaatnya 1000-an nih, semuanya mahasiswa, mayoritas mahasiswa. 99% yang cuma menikah itu cuma gembala kami saja, ya. Yang itu yang punya istri, suami istri, yang lainnya semuanya mahasiswa. Ya. Mungkin ada setelah dalam perjalanan ada 1-2 yang menikah, sesama satu gereja juga. Nah jadi seperti itu. Jadi kami kontrak rumah sama-sama, bareng sama-sama, dan bayarnya sama-sama jadi ringan kan, misalnya sewanya berapa juta, misalnya 5 orang bagi 5 lah, jadi ringan selama setahun. Nah, jadi salah satunya Endang ini tinggal
di satu center bersama dengan Ibu Sasa. Satu kamar dengan Ibu Sasa. Sempat beberapa bulan di satu kamar dengan Ibu Sasa. Karena kenapa dia sama hanya beberapa bulan? Karena pada saat itu 97, 98, gereja kami melakukan misi besar-besaran. Jadi situ kami dapat panggilan dan semua anak-anak itu ditantang untuk pergi misi. Yang siap, misi. Banyak yang meninggalkan kuliahnya, berhenti kuliah, pergi misi. Di mana-mana. Makanya cabang-cabang gereja kami itu ada di mana-mana yang kami dulu. Tapi sekarang sudah bukan, ada yang jadi GBI lah, ada jadi gereja apalah, jadi gereja apa. Sekarang sinodenya udah beda-beda, termasuk Bang Riko Emor itu juga salah satu gereja dengan kami. Nah jadi dia itu baru, bayangkan baru SMA, lulus SMA, kuliah D1, masih kecil ya, masih anak-anak, masih belasan tahun umurnya. Waktu itu disuruh pergi untuk pergi misi. Dia juga nggak tahu apa, pokoknya besok dia ketemu dipanggil oleh gembala zona kami, karena gembala zona itu perempuan ya. Dia orang Chinese Kupang gitu. Dia panggil Endang, satu gembala zona itu pegang 2-3 sel grup. Saya gembala sel grupnya, terus ada gembala zona saya. Dia panggil Endang, kamu besok pergi misi. Kemana? Ke Bali. Pokoknya dia ikut aja. Berangkatlah dia ke Bali. Dia berangkat ke Bali. Nah, ya kan, pergi misi. Dengan beberapa teman, dengan 2 orang. Satu perempuan, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Pergi misi ke Bali. Ya, nggak tahu, pokoknya pergi aja, dibayarin, diurus di mana, semuanya pergi ke Bali. Mulailah pelayanan di sana, doa, prayer walk dan berbagai macam. Lakukan penjangkauan, memenangkan orang-orang. Nah, terus ada yang diutus juga kemudian untuk encourage, menguatkan mereka. Ada satu yang dari Surabaya apa Semarang, itu ada satu sister itu yang juga pemimpin, yang juga menguatkan mereka di sana. Nah, dalam masa di tahun 98 itu ada semacam problem dalam gereja. Tiba-tiba dari gereja pusat mengatakan bahwa gereja kita waktu itu, nama gereja kami, Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia, itu dibubarkan. Karena pada saat itu, kenapa dibubarkan? Karena kita sudah tidak, ada berbagai macam alasan dibubarkan, karena karena kita sudah tidak lagi, semacam ada ketidakmurnian dalam pelayanan ini, gitu kan. Karena semacam kita meninggikan tanduk kita sendiri, bukan lagi kebanggaan Tuhan, tapi kebanggaan kita sendiri. Akhirnya dibubarkan dan akhirnya kita mulai bergabung dengan beberapa sinode gereja. Ada sinode kita bergabung, tapi ada beberapa cabang-cabang yang perintisan ini yang mereka kebingungan, tidak ada tempat bernaung. Ada yang tidak setuju, termasuk Palangkaraya adalah salah satu yang merintis. Itu dulu yang merintis Palangkaraya itulah Pak Indrawan, ya kan? Sudah kenal kan Pak Indrawan kan? Nah, salah satunya ada Saransos Palangkaraya yang tidak setuju dan mereka tidak mau ikut sinode yang di Jogja. Mereka akhirnya gabung dengan sinode yang ada di Semarang, yang dimana juga perintisan juga teman-teman yang dari Jogja yang di Semarang. Nah, waktu itu bubar, mereka juga yang di Bali juga kebingungan. Kayaknya dia tuh semuanya pada pergi semuanya, tinggal dia sendiri. Endang ini di Bali. Teman-temannya itu pada pergi. Karena nggak ada naungan. Wah, di situ dia bayangkan semua dihentikan, support keuangan dihentikan. Dia juga kebingungan bagaimana. Tapi satu hal, dia bersaksi. Itu yang menjadi keren, kagum saya. Dia bilang, Tuhan, dia doa waktu dalam peristiwa itu, Tuhan, aku tidak minta untuk pergi ke Bali. Aku nggak minta, dia bilang. Oleh sebab itu aku percaya Engkau pasti memelihara hidupku. Udah, dia jalan. Dia nggak pulang, dia nggak pikir pulang ke Kalimantan, dia nggak pikir pulang ke Jogja, dia nggak berusaha untuk cari kami, untuk telepon gimana caranya. Dulu 98 sudah ada handphone nggak sih? 98 mungkin masih sudah ada ya, tapi mungkin pakai pager atau handphone yang Black Center itu atau apa ya. Seperti itu. Akhirnya Tuhan pelihara dia dengan cara Tuhan perjumpakan dia dengan orang-orang yang mensupport hidupnya. Dia kerja dengan orang, dia kerja dengan satu hamba Tuhan, mengurus rumah tangga. Dan akhirnya dia struggle, berjuang dengan hidupnya, dia bekerja, dan akhirnya Tuhan tolong dia. Dan karena saya waktu dengar tuh, ini orang memang fighter, seorang perempuan fighter, memang petarung, pejuang tangguh, luar biasa. Dan akhirnya dia bekerja, berbagai macam kerja dia lakukan, dia bertemu dengan pasangan hidupnya dalam gereja. Nah, jadi gereja yang dirintisnya dulu
yang di mereka rintis dulu tuh ada sampai sekarang ini. Dan dia tergabung lagi, ternyata waktu itu ada yang diutus lagi dari Jakarta untuk handle lagi gereja yang di sana. Tapi masa-masa di mana tidak ada orang itu, disitulah dia berdoa sama Tuhan. Dia berseru, Tuhan, aku nggak minta ke Bali, tapi aku percaya Engkau pelihara hidupku. Dia akhirnya Tuhan jumpakan ya dengan orang-orang. Bayangkan, orang yang merintis gereja pertama kali di sana. Sekarang 20 berapa tahun ini? 27 tahun kami tidak bertemu dengan dia. 27 tahun, 98 sampai sekarang itu 27 tahun. Kami tidak berjumpa dengan dia. Dan 27 tahun itulah gereja yang dia mulai, salah satu daripada orang di sana berdiri hari ini. Dan dia tetap menjadi jemaat di gereja itu. Sementara yang lainnya kemana-mana, nggak tahu kemana-mana. Tapi dia tetap ada dalam gereja itu. Di setiap gereja itu dia bertemu dengan seorang laki-laki, pasangan hidupnya, ya, yang mengasihi dia, yang mencintai dia, yang menyayangi dia. Dan dia sekarang sudah punya 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, dan anaknya sekolahnya homeschooling, ya, homeschooling. Kerjanya itu karena gereja mereka itu adalah gereja yang juga memiliki sekolah. Nah, jadi gereja yang membangun sekolah. Jadi sekolahnya itu adalah sekolah homeschooling, dan itu mata pelajarannya itu basicnya Cambridge. Jadi semua anak-anak itu jago bahasa Inggris. Jadi kalau mereka ketemu, pokoknya anak-anaknya 3 orang itu kalau di rumah nggak bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Inggris. Kalau ngomong sama papa mamanya baru bahasa Indonesia. Tapi kalau mereka bertiga ngomongnya bahasa Inggris. Sama anaknya semuanya. Yang satunya mau masuk kuliah ya. Kalau nggak salah satunya SMA kelas 2, satunya SMP kelas 2 juga. Seperti itu kalau nggak salah ya. Pokoknya satunya SMP, SMA, satunya mau masuk kuliah. Atau ya seperti itu. Nah, saya kagum dengan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Dan dia diberkati, sangat diberkati Tuhan. Dengan seluruh pekerjaan yang mereka lakukan. Luar biasa. Dia bisa biayain anaknya. Bayangkan dia untuk sekolahin anaknya, dia butuh uang, kita katakan 15 juta setiap bulan dia harus bayar itu sekolah untuk anak-anak 15 juta. Maksudnya uang 15 juta itu banyak Bapak Ibu. Dan itu harus setiap bulan. Dan artinya apa? Dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya tersentuh waktu kami mau pulang, saya mau berkati dia nggak mau terima. Kak, dia panggil kami kakak. Nggak perlu, kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Nggak perlu, maksudnya dia nggak minta, dia nggak apa, tapi we are blessed. Kami adalah orang yang diberkati. Dia tahu bahwa kami ingin memberkati dia, ingin baik dengan dia. Maksudnya dia 2 hari kehilangan pekerjaannya, kehilangan uang, karena dia harus menemani kami kemana-mana, dia bersama-sama dengan kami. Jadi video-video itu, foto-foto itu, ya dia yang ambil. Dia yang ambil dan bersama-sama dengan kami. Dan saya mau ganti itu. Tapi bagi dia itu bukan itu. Karena dia rasa bahwa kami adalah seperti kakaknya, melebihi daripada kakak kandungnya. Seperti itu. Dan dia katakan, kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Anak-anak saya adalah orang-orang hebat, dan anak saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Keren, luar biasa. Amin. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Artinya maksudnya begini, saya tuh kagumnya saya tuh kagum sama Tuhan gitu. Ya, orang ini saya juga kagum dengan apa yang dia pilih dalam kehidupannya untuk memilih, untuk tetap ada di dalam panggilan itu, tidak meninggalkan Tuhan. Ya kan? Bayangkan hidup di Bali itu semuanya glamor tuh ada di sana, ya. Bahkan ya luar biasa, dan dia katakan juga di Bali itu sebetulnya gampang kalau cari uang di Bali itu. Gampang, tinggal jual jasa aja. Makanya kalau ada orang nawarin kerjaan 4,5 juta gajinya sebulan, mereka nggak mau ambil. Itu kecil bagi mereka. Kalau cuma 4,5 juta 1 bulan itu kecil. Mereka nggak mau ambil. Nggak usah tawarin ke kami katanya kalau ada gaji yang seperti itu. Ya, kalau ada lebih dari itu mungkin 10 juta oke lah. Mungkin ada yang mau ambil. Kalau cuma 4,5 juta nggak mau ambil. Nah, artinya apa? Mereka sangat diberkati Tuhan. Begitu. Luar biasa kan? Amin. Dan kami dipinjamin motor, kami pakai motor, muter-muter di Bali, ya, muter-muter ke beberapa tempat, naik motor, pakai Google Map, yang baca Google Map di belakang, kelewatan, ya gitu kan. Maklum kan? Harus muter 2 kali lagi, ya kan? Iya, puji Tuhan ya, luar biasa. Itu hari yang sungguh-sungguh dahsyat. Saya betul-betul menikmati waktu kebersamaan. Sebelum pulang kami pesawatnya jam 12, setengah 1, di-delay jadi jam 3. Wah, puji Tuhan. Banyak lagi, ada lagi waktu untuk bisa ngobrol lagi bersama dengan teman-teman. Ketemu lagi satu teman, juga seorang misionaris juga, yang dulu pergi ke Tegal, kemana-mana dia pergi.
juga akhirnya terdampar di Bali. Saya pakai bahasa terdampar dalam tanda petik. Hari ini melayani di Bali. Sudah sekitar 10 tahunan dia ada di Bali. Dan satu orang laki-laki juga, namanya Bro Henok. Ya, dia orang Ambon. Dan dia juga melayani di sana dan juga kesaksian luar biasa tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Amin. Ya, amin. Jadi luar biasa. Jadi itu yang Tuhan kerjakan. Saya lupa siapa yang baptis Endang itu dulu, atau saya atau Koni atau siapa yang baptis dia. Saya lupa tanyakan dia, yang baptis dia. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kagum dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan orang ini. Dan Tuhan betul-betul adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan hari ini memilih saudara, kalau saudara memutuskan untuk meninggalkan duniamu, masa lalu, Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupanmu. Nah, kayak Ipur meninggalkan sesuatu masa lalu, ya, memilih untuk percaya Yesus. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup Ipur. Diki juga sekeluarga Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kalian karena kalian memilih untuk mengikuti Yesus. Katakan amin. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya mau bagikan tentang bagaimana pengurapan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, yang dimana melalui pengurapan itu Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia juga memberikan kuasa melalui pengurapan itu, yang dimana kuasa itu Dia taruh di dalam namanya untuk kita bisa memakai namanya. Salah satu caranya adalah untuk memanifestasikan pengurapan itu dalam hidup kita. Mari kita mulai dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, 19, 20, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seseorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, waktu yang terakhir. Ada antikristus. Ya, antikristus itu bagaimana? Ayat 19. Dikatakan memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di sana dikatakan bahwa ada antikristus, dan antikristus itu bukan dari orang lain, tetapi berasal dari antara kita. Saya mau kasih tahu latar belakang itu begini. Waktu ini para rasul, ya, mereka itu, ya, di sini diceritakan tentang Rasul Yohanes. Mereka itu mengajar para murid-murid. Ya. Nah, rasul yang dipanggil untuk mengajar orang-orang non-Yahudi itu adalah Rasul Paulus. Jadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Rata-rata beberapa rasul itu ada yang diutus ke India, ada yang diutus ke Eropa, ada yang di Asia. Nah, jadi kemudian ada rasul yang hanya berbicara, diutus untuk kepada orang-orang Yahudi. Yang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Petrus, Yohanes, mereka berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, hal tantangan yang terberat bagi mereka para rasul adalah mereka mengajarkan tentang Yesus Kristus, tentang kasih karunia, tentang perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang bertahun-tahun, beratus-ratus tahun mendapatkan pengajaran tentang hukum Taurat secara langsung. Kalau kita ini kan tidak langsung diajarkan tentang hukum Taurat, tetapi prinsip hukum Tauratnya ada dalam diri kita. Prinsipnya. Tetapi kita tidak langsung hidup dalam hukum itu. Kalau mereka kan memang hidup dalam hukum itu, kambing, domba, korban, tata cara ibadahnya, semua seperti itu. Nah, itu tantangan terbesar bagi mereka untuk mengajarkan kepada mereka tentang kita jangan lagi pada hal-hal itu, mendengar hal-hal itu. Ya. Kita sekarang mendengar pengajaran tentang Yesus Kristus, bahwa Dia Tuhan, bahwa keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik, tapi hanya karena kasih karunia. Itu yang mereka ajarkan. Nah, sehingga pada suatu saat, ya, pasti saja ada orang-orang dari antara kelompok mereka itu, golongan-golongan mereka sesama orang Yahudi itu juga mengajarkan hal-hal yang menarik mereka, mengalihkan pandangan mereka, ya, dari jam 1 juta sebulan bunganya cuma 100.000 rupiah. Ya. Kembali lagi kepada ya. Nah,
Jadi apa yang mereka ajarkan itu dialihkan, ya. Karena antikristus itu artinya adalah mengambil alih posisi Kristus. Yang tadinya Kristus beralih kepada yang lain, itu antikristus. Oke? Nah, dalam bahasa Inggrisnya antikristus adalah instead of atau in place of, yang mengambil alih, memutarbalikkan, mengambil alih yang tadinya Yesus kepada yang lain. Nah, ini yang orang-orang Yahudi ini lakukan. Mereka setelah mengacaukan apa yang diajarkan oleh para rasul tentang Yesus Kristus dan mengalihkan kembali mereka kepada ajaran-ajaran hukum Taurat. Nah, makanya mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, seperti itu. Oke? Nah, terus di ayat 20-nya dikatakan lagi, perhatikan ayat 20-nya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, para rasul ini kan mengajarkan pada para murid bahwa kamu itu punya Roh Kudus. Kamu punya Tuhan dalam kehidupanmu yang bisa mengajarkan kepada kamu. Kamu mengetahui, karena ada Roh Kudus, makanya kamu mengetahui semuanya. Karena dia akan mengajar kepada hatimu. Karena dalam kehidupanmu ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus mengambil langkah seperti ini. Atau kamu jangan pergi. Kamu tetap di sini. Dan semua Tuhan ajar. Kasih tahu dalam hati nurani kita. Apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya di ayat 27-nya dikatakan bahwa pengurapan itu, ya coba kita lihat. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sebab dalam diri kamu tetap ada Roh Kudus. Jadi pengurapan ini, Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang Roh Kudus. Oke, yang telah kamu terima daripada Yesus, daripada Allah. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya sampaikan 2000 yang lalu, tidak perlu diajar oleh orang lain. Ini bukan berarti saudara nggak perlu dengar saya untuk mengajar seperti ini, bukan berarti seperti itu. Kalau kita tidak perlu mendengar ajar apa yang diajarkan oleh orang lain, berarti nggak perlu ada gereja. Karena gereja kan mengajar. Semua orang, kita nggak usah pergi ke gereja. Udah kamu hidup aja sendiri masing-masing, langsung diajar oleh Tuhan aja, langsung Roh Kudus. Ya. Jadi langsung pengajar. Seperti itu. Kalau maksudnya tidak perlu diajar orang lain, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah. Maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kamu tuh punya Tuhan yang bisa kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Kemana kamu pergi enggak? Seringkali Tuhan akan kasih tahu kita. Oke? Nah, tetapi sebagaimana pengurapannya itu sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Pengajaran itu tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi kalau saudara dengar suara Tuhan, dengar baik-baik, firman Tuhan mengatakan itu benar, itu tidak dusta. Bahkan saudara dengar cerita saya tadi tentang Sister Endang ini. Dia nggak dengar suara Tuhan, dia hanya disuruh pergi ke Bali, dia pergi aja ke Bali, taat aja sama pemimpin. Tapi Tuhan, coba perhatikan, dia katakan, aku nggak minta Tuhan untuk pergi ke sini. Dia hanya menyerahkan, aku mau taat, aku mau lakukan, dan saudara lihat bahwa Tuhan bekerja melalui peristiwa itu dalam kehidupannya hari ini. Dia jadi berkat. Saudara tahu, dia tidak hanya dia tidak hanya setia dan ada dalam gereja itu, tapi dia menjangkau orang-orang Bali. Saya dengar dia teleponan itu sama teman-temannya. Shalom, tapi logatnya logat Bali. Dan itu juga bukan cuma 1-2 keluarga, tapi dia jangkau banyak orang, membawa orang kepada Tuhan. Itu betul-betul keren bagi saya, luar biasa. Dia bawa orang-orang kepada Tuhan. Amin. Jadi, saudara lihat. Nah, jadi Roh Kudus yang akan mengajar. Yang orang yang seperti ini dia nggak dengar Tuhan, tapi Tuhan tuntun dia. Tuhan bertanggung jawab dengan hidupnya. Sama seperti saya tadi katakan. Tuhan juga bertanggung jawab dengan hidup kita. Karena apa? Karena dia berikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah dikatakan dia pengurapannya bekerja dalam kehidupan saudara. Dan ketika dia mengajarkan, kasih tahu kepada saudara apa yang harus saudara lakukan, itulah disebut dengan pengurapan. Oke? Nah, bagaimana caranya nanti saya akan bawa saudara untuk bagaimana caranya untuk mempraktekkan pengurapan Tuhan, memanifestasikan pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat nanti. Ya, Bapak Ibu. Nah, saudara lihat bagaimana
pengajaran dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Jadi kalau kau dengar Tuhan ngomong, perhatikan baik-baik, itu benar. Dan dia katakan tidak dusta. Dan kalau Tuhan ngomong seperti itu akan terjadi. Tunggu saja waktunya, bahwa itu akan terjadi. Sebagaimana ya Daud telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Ya, jadi saudara tahu bahwa ada Roh Kudus dalam diri saudara, tinggal dalam diri saudara. Ya, Dia menetap dalam diri saudara. Dan saudara tahu bahwa bagaimana caranya Tuhan datang, bagaimana Dia menjadikan saudara menjadi tempat kudusnya. Dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait yang tadinya berbentuk bangunan yang dibangun oleh Musa, yang dibangun oleh Salomo. Sekarang bait itu adalah tubuh saudara dan saya. Bait itu apa? Bait itu adalah tempat tinggal Tuhan. Bait Salomo ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan tentang Tuhan itu sendiri, kehadiran Tuhan. Bait Salomo, ya, juga tempat tinggal tabut perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan dan Dia tinggal di sana. Dan firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Bahwa betul-betul benar-benar diri kita ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Ya, Dia katakan di Kolose 1 ayat 26-27. Sudah sering dengar ayat ini. Yuk kita baca sekarang. Sama-sama 1-2. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Terus 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Perhatikan, Kristus yang ada di dalam kamu dalam terjemahan lainnya. Ya kan? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Jadi rahasia itu Bapak Ibu sesuatu yang Tuhan simpan dalam diri Tuhan. Makanya kalau kita buka dalam Mazmur 20 ayat 6 itu, ya coba saudara lihat, kita buka Mazmur 20 ayat 6. Daud ngomong gini. Noya gendong adeknya. Udah bisa. Mantap. Ya. Sudah dilatih itu. Oke ya. Nah, Jia lihat itu, Noya gendong. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga. Nah, kalimat sekarang aku tahu, Bapak Ibu, ya. Kalimat sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Begini, kalau kita mengatakan sekarang aku tahu tuh seperti ini, tadinya kita nggak tahu, tadinya saudara nggak tahu, tetapi tiba-tiba orang kasih tahu kamu dan sekarang, oh, iya ya, seperti itu. Kalau kita mengatakan sekarang aku tahu, artinya apa? Saudara tuh betul-betul yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ketika dia mengatakan sekarang aku tahu, berarti sesuatu yang terjadi itu yang dia tahu itu adalah sesuatu yang memang seperti itu. Paham ya? Menjadi seperti itu bahwa misalnya banyak kan singkatan-singkatan yang hari ini kita pakai katanya, tapi itu adalah suatu singkatan dari kepanjangan. Ya. Saya coba contohnya apa? Melayat misalnya kan itu apa? Melihat mayat, nah gitu kan, melayat. Terus apa? Nah, bolak-balik. Nah, itu kan ada kepanjangan juga kalau nggak salah. Ya, mondar-mandir, basa-basi apa? Bahas sana, bahas sini. Nah, kita kan baru tahu kan? Nah, sekarang aku tahu ternyata bahasa-basi itu adalah bahas sana, bahas sini. Ya kan? Nah, itu kita lah basa-basi. Nah, jadi maksudnya saya seperti itu. Jadi melihat sesuatu atau menyadari sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, tapi padahal seperti itu dia. Nah, sama kita dalam belajar firman Tuhan ini, saya khotbah ini tuh membuat kita tuh kayak menyadari, oh, begitu ya. Nah, ketika saudara mengatakan begitu ya dan saudara menyadarinya, disitulah iman bekerja.
Disitulah yang saya sebut dengan iman. Saudara sadar, saudara mengetahuinya, maka dia bekerja. Makanya Daud mengatakan, sekarang aku tahu ternyata bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, saudara tuh tahu nggak bahwa engkau adalah orang yang diurapi? Nah, kalau saudara tahu bahwa engkau adalah orang yang diurapi, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tuh memberi kemenangan kepadamu. Dan dia katakan, menjawab saudara dari sorga. Dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, jadi seharusnya Bapak Ibu, hidup kita itu setiap hari itu adalah suatu kehidupan yang sekarang aku tahu, oh ya. Itu artinya apa? Sadar. Menyadari bahwa demikianlah Tuhan melakukan bagi kita. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan rahasia di Kolose 1, rahasia yang berabad-abad, dari generasi ke generasi, dari turunan ke keturunan. Dan itu tersimpan, tersembunyi rahasia itu. Tidak ada satupun yang tahu. Oke? Kalau yang namanya rahasia dikasih tahu kepada satu orang, apakah itu masih tetap rahasia? Tidak lagi rahasia. Rahasia itu hanya engkau yang tahu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Woi, gitu. Ya kan? Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Oke? Oke. Wah, gitu kan? Jadi bukan rahasia lagi. Seperti itu. Oke? Nah, tetapi ini Tuhan, bayangkan. Kapan Tuhan memberikan rahasia itu? Kapan Tuhan bikin rahasia itu? Semenjak apa? Semenjak ketika Adam jatuh dalam dosa. Ya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, disitulah Tuhan mengambil suatu plan berikutnya, rencana berikutnya. Untuk dia simpan suatu rahasia. Sesuatu yang harus dia lakukan nantinya. Yang orang pun tidak tahu. Bahkan iblis pun berusaha mencari tahu apa rahasia ini, apa yang terjadi. Ketika Tuhan bicara sama iblis. Ya, coba kita lihat dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 3. Ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, ya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ya. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Perhatikan kalimat ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ya, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunannya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Nah, pada saat Tuhan ngomong keturunannya akan meremukkan kepalamu, dia tuh cari siapakah keturunan Hawa dan Adam yang akan meremukkan kepalanya. Dan itu rahasia. Sampai pada titik di mana Yesus Kristus, dia temukan Yesus Kristus dan Yesus mati. Dia pikir Yesus mati, dia menang. Ternyata dia tidak tahu rahasianya bahwa di hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Amin. Yesus bangkit dari kematian. Dan surah lihat ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah Tuhan sebelumnya dia berbicara kepada para murid bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Dan aku akan memberikan penolong yang lain dan dia akan tinggal diam dalam diri kamu. Dan itulah rahasianya. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam Kolose 1 ayat 26 27 tadi dikatakan bahwa Christ in you, Kristus tinggal di dalam kamu. Kapan itu terjadi? Kapan momen di mana Roh Kudus dicurahkan? Ketika Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta, loteng Yerusalem, itulah tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Itulah masa waktu di mana Tuhan hadir tinggal menetap dalam diri manusia. Disitulah plannya, disitulah rencananya. Begitu luar biasanya rencana itu yang Tuhan buat untuk manusia, di mana Tuhan tinggal dalam diri manusia.
Coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Apa yang Tuhan lakukan? Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Perhatikan, firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi, apa dasar alasan Tuhan menjadikan kita itu segambar dan serupa dengan dirinya? Firman Tuhan menjawab, supaya kita berkuasa. Kenapa tidak malaikat? Kenapa tidak binatang atau tidak ciptaan yang lain? Kenapa? Karena mereka tidak diciptakan segambar dan serupa. Tetapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan tujuan apa? Supaya engkau dan saya berkuasa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, kuasa itu diserahkan. Manusia, Adam, telah menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Ya, tetapi ingat baik-baik, Allah itu adil. Allah tidak langsung mengambil alih kuasa itu, merebutnya daripada iblis. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia suruh manusia untuk mengambil lagi kuasa itu. Dengan cara apa? Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia dengan tujuan apa? Untuk mengambil kembali kuasa itu yang telah diserahkan oleh Adam tadi. Makanya dia sebut sebagai Adam yang kedua, untuk mengambil alih lagi kuasa itu. Dan ketika dia mati, ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya, maka dikatakan, engkau akan berkuasa. Coba Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Bahwa ada dunamos, ada kuasa yang Tuhan berikan. Jadi yang tadinya diserahkan kepada iblis, diambil oleh Yesus Kristus, diberikan lagi kepada kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang dicurahkan, diberikan kepada saudara dan saya. Dan itulah yang disebut dengan pengurapan. Karena kau punya Roh Kudus dalam dirimu. Kita sudah diajarkan dalam gereja ini. Kita tidak perlu lagi berdoa untuk minta pengurapan. Kita tidak perlu lagi berdoa untuk minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, pengurapan itu sudah ada. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa pengurapan itu sudah ada dalam dirimu dan dia akan mengajarkan kepada kamu. Amin. Dan saya mau ajak saudara bagaimana salah satu cara lagi untuk menggunakan pengurapan itu. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Saudara tahu hal-hal ini, tapi saya mau ajak saudara untuk lihat ayat-ayatnya. Yuk, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengeruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Mengeruniakan pada Yesus nama di atas segala nama. Dia berkuasa, meninggikan dia. Jadi nama Yesus itu lebih tinggi daripada setiap nama siapa. Nama Diki, nama Irwanto. Nama Yesus lebih tinggi, lebih berkuasa. Nama apa? Kursi. Nama penyakit, kanker, penyakit jantung, penyakit kepus. Itu nama Yesus melebihi daripada semua itu. Oke? Artinya apa? Punya otoritas, punya kuasa. Nama Yesus melebihi nama di atas segala nama. Bahkan nama Yesus dikatakan, ya. Coba kita lanjut saja. Ayat 10. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Jadi bertekuk lutut yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan, ada yang di langit, ada yang di atas bumi, ada yang di bawah bumi. Saudara tahu di bawah bumi itu apa? Kerajaan kegelapan, neraka. Itu ada di bawah bumi. Ya. Nah, di langit para malaikat-malaikat, penghulu-penghulu udara, manusia yang tinggal di atas bumi ini, kemudian bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang tinggal di bawah bumi ini. Oke? Dan firman Tuhan mengatakan semua bertekuk lutut kepada nama Yesus. Amin. Supaya mereka yang terjemahan yang lain, supaya Pak
Ya kan? Ya. Ya. Teriak dalam nama Yesus. Jadi teriakkan aja dalam nama Yesus. Segala peristiwa apapun yang terjadi, teriakkan nama Yesus sudah berkuasa. Amin. Amin. Sudah pernah dengar kesaksian yang saya sampaikan ke gereja beberapa waktu yang lalu, kesaksian Pastor Ivan Mahmudjaya waktu dia naik mobil dengan jalan ada begal grup kapak merah di Jakarta yang biasa membegal mengambil handphone apa aja di dalam mobil, pecah kaca, mereka ambil barang-barang saat begitu saat lampu merah atau macet seperti itu yang mereka lakukan. Nah, itu kapak merah mereka menyerang mobil Pastor Ivan. Ya kan? Mereka tuh kan orang macet berhenti kan biasanya main handphone kan, kelihatan terang kan. Wah itu berarti ada yang di dalam. Nah, itu mereka itu yang kesasar. Itu bahkan di Jakarta sebenarnya jangan kalau macet itu jangan pakai handphone. Karena itu bisa memancing apa begal-begal itu. Nah waktu itu terjadi, mereka pukul kaca mobil Pastor Ivan, langsung bisa teriak Yesus, dalam nama Yesus, Yesus, dan teriak. Ya, nah mereka buat dengan cara bagaimana Tuhan tolong mereka untuk bisa lolos dari situasi itu dan mereka kabur, kaca tidak terbuka, ya tidak pecah seperti apa yang orang harapkan atau pikir itu pukul mereka apa itu, ya kan? Terus akhirnya mereka lewat sampai rumah. Yang sudah tahu dia sudah tahu bahwa ketika Pastor Ivan cek mobilnya tidak ada satu kaca yang pecah. Itu tidak masuk akal. Memang Tuhan tidak masuk akal. Itu the power kuasa daripada Yesus. Amin. Amin. Memang kuasa Yesus itu tidak ada yang masuk akal. Kalau dia masuk akal itu dia bukan Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang masuk akal itu ya itu hanya dalam akal manusia saja. Berarti itu manusia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak masuk akal. Amin. Amin. Itu terjadi luar biasa. Bayangkan kaca nggak pecah. Saya juga pikir kayaknya tidak mungkin. Ya. Tetapi itulah Tuhan. Ya kan? Bagaimana bisa juga manusia bisa berjalan di atas air, tetapi manusia Yesus dan juga Petrus berjalan di atas air. Amin. Ya. Nah, ada lagi kita saya ada di bawah ayat 11-nya. Ayat 11-nya. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kita buka lagi Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya ajak saudara melihat ayat-ayat di mana bagaimana kita menggunakan pengurapan itu dengan mendeklarasikan dan menyebut nama Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Sebab bahwa golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada siapapun manusia ini di mana nama itu bisa menyelamatkan saudara. Hanya nama Yesus. Amin. Nama Yesus penuh dengan kuasa. Ya, nama Yesus, nama yang menyelamatkan dari musuh, menyelamatkan dari segala penyakit, menyelamatkan dari kematian, dari mara bahaya, dari maut, dari situasi apapun. Berteriak, panggil nama Yesus. Amin. Amin. Darah Yesus. Oh, seperti 12 lagi. Haleluya. Ya. Oke. Kisah Rasul 3 ayat 16. Kita lihat. Nama Yesus, ya, kepercayaan akan nama Yesus. Ya, menguatkan kita dan menyembuhkan kita. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang akan melihat dan mengenal ini. Ceritanya adalah ada orang lumpuh yang dilayani oleh Rasul Petrus. Saat itu dia bisa berjalan. Ya. Nah, apa yang terjadi pada orang lumpuh ini? Dia katakan dan karena kepercayaan orang ini kepada nama Yesus, dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang itu. Yang kamu lihat itu dan kamu kenal ini, dan kepercayaan orang itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Oke, nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus adalah ada kuasa kesembuhan. Amin. Amin. Kemudian yang selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 18. Nama Yesus adalah nama yang kita pakai untuk mengusir roh jahat. Hal itu dilakukannya beberapa kali lamanya. Tetapi ketika Paulus sudah angkat lagi akan gangguan itu, ada ahli penuh orang-orang yang selalu mengganggu, ya, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh
Jadi nama Yesus juga kita pakai untuk mengusir roh jahat dimanapun berada. Amin. Penuh kuasa. Nah, selanjutnya Yohanes 14. Ini yang Yesus katakan. Ayat yang ke 13-14. Ya, oke, ayat 11. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah akan kerjaan-kerjaan itu sendiri. Ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini ayat ini betul-betul merema bagi saya. Saya waktu menemukan ayat ini berbicara buat merema bagi saya sangat percaya dan yakin bahwa kuasa yang pernah dilakukan Yesus Kristus adalah kuasa yang juga bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Bisa kita lakukan. Dan firman Tuhan mengatakan bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus Kristus lakukan. Selama aku pergi kepada Bapa. Memang banyak suatu peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat yang terjadi hari ini yang lebih besar daripada apa yang Yesus Kristus lakukan. Kenapa? Karena Yesus Kristus hidup dengan terbatas, hanya 3,5 tahun dan bukan mujizat. Sedangkan kita bertahun-tahun hidup dan banyak yang aneh-aneh yang terjadi. Yang dimana tidak ada di zaman dulu, ada di zaman ini. Tetapi kuasa mujizat Allah betul-betul nyata menyelesaikan semuanya. Ayat 13. Dan apa yang dia katakan? Janjinya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Berarti apa saja yang minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Itulah alasannya. Kenapa kalau kita berdoa harus berdoa dalam nama Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Doa itu artinya salah satu arti dari doa adalah meminta. Memang doa itu adalah cara kita berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak selalu hanya meminta, kita juga bersyukur di sana, kita menyembah di sana, kita mengucapkan pengakuan dan pujian kita. Tapi ada bagian daripada doa itu kita meminta. Dan Tuhan mengatakan kalau kau meminta sesuatu kepadanya, memintalah di dalam namanya. Dan Tuhan mengatakan janjinya aku akan lakukan. Jadi hari ini saudara ibu ingatnya baik-baik. Kalau kau berdoa, minta. Jangan abaikan. Kadang-kadang, amin. Jadi pertanyaannya setelah sekian lama, hampir 1 jam saya sampaikan dulu. Pertanyaannya, seberapa sadar engkau akan kehadiran Tuhan? Seberapa sadarkah engkau bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus? Seberapa sadarkah engkau maksudnya pengurapan Tuhan yang dilupakan? Seberapa sadarkah engkau bahwa ada nama Yesus yang diberikan kepadamu yang penuh dengan kuasa yang bisa kau pakai dalam kehidupan untuk mengatasi segala persoalan dalam kehidupan. Nah, seberapa sadar saudara, seberapa besarnya kesadaran saudara, kesadaran kita itu menentukan berkat yang kita terima. Amin. Seberapa sadarnya, seberapa besarnya kesadaran kita akan kuasa itu, akan kehadiran Tuhan, ya, akan pengurapan Tuhan, akan kuasa nama Yesus, maka sebegitulah faedah, benefit, ya, keuntungan yang kita dapatkan daripada kesadaran kita akan nama Tuhan akan kuasa. Amin. Nah, makanya banyak orang-orang yang tidak menyadari, tidak tahu, yang begitu aja. Tapi ketika saudara titik sadar, mengetahuinya, menyadari sepenuhnya, disitulah yang saya sebut dengan iman bekerja. Ya. Amin. Kau menyadari, sadar. Oh yes. Oh sekarang pun kau iya. Disitulah yang kita sebut dengan iman bekerja.